Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di ruang kecil podcast kami atau ngobrol-ngobrol santai. Masih bersama saya Alfa Rafi Yusuf dan rekan saya yaitu Sukron Jasilan. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar feodalisme pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Alfa Rafiki yang telah mengundang untuk kita ngobrol-ngobrol santai seputar membahas feodalisme di dalam pendidikan, gitu, pendidikan Islam. Jadi gimana Mas Alfa? Ya, jadi kita masuk ke pembahasan ya. Jadi yang namanya feodalisme itu sebenarnya sih apa itu Mas? Terus bedanya dari feodalisme yang ada di Indonesia sama feodalisme Eropa itu sebenarnya beda atau gimana itu? Betul. Feodalisme yang ada di Indonesia, kita berbicara soal apa sih? Sistem pendidikannya kan atau bukan sistem bahasanya, feodalisme di dalam pendidikan Islam. Nah, koridornya di situ ya. Betul, memang ada kemiripan, namun salah kalau dibilang itu sebuah kemiripan. Jadi maksudnya kayak gini, di pesantren ya kalau ngomong feodalisme itu bukan seperti feodalisme yang di Eropa atau apa ya. Kalau yang di Eropa kan melibatkan kayak siapa pemilik tanahnya dan maka dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang berada di atas kepemilikan tanahnya itu. Nah, sedangkan kalau ngomong sistem pendidikan Islam atau feodalisme di dalam pendidikan Islam itu kita berbicara mengenai hierarki yang ketat. Maksudnya kayak kalau dalam pendidikan Islam mungkin kita ambil sampel yang mudah yaitu kayak kiai ya, gitu. Kiai kan sebuah puncak hierarkinya kan. Pusatnya gitu ya. Pusatnya kayak gitu. Terus kita mungkin di situ mungkin ada namanya relasi kekuasaan gitu. Jadi kayak kiai dengan santri. Nah, kayak gitu. Terus juga ada yang namanya kultivasi, yaitu sebuah kepatuhan yang memang dibangun di situ, kepatuhan santri terhadap kiainya. Terus sebenarnya kan feodalisme ini itu mungkin oleh masyarakat sekarang tuh udah nggak relate lagi, sudah tidak diterima lagi. Nah, pertanyaannya itu seperti mengapa sih ini masih terjaga, ini masih ada di sekitar kita, Ya, yang kemarin viral itu kan Trans 7 menyorot soal pesantren kan, feodalisme di dalam pondok pesantren. Mengapa ini masih ada? Ya karena budaya ini atau feodalisme ini itu punya akar sejarah yang sangat panjang dan sudah menyatu dengan diri kita. Iya. Nah, sebenarnya ini berangkat dari sejarah kolonial, bagaimana kolonial Belanda itu ingin mengontrol masyarakat Indonesia, masyarakat Hindia Belanda pada masa itu. Nah, jadi yang namanya pemerintah kolonial itu membutuhkan kontrol penuh terhadap masyarakatnya. Nah, maka dari itu mereka memanfaatkan pondok pesantren, di sini kiainya, sebagai mediator di situ untuk mengontrol masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, namun ini masih tetap berlaku hingga zaman setelah kemerdekaan. Sehingga ini menjadi sebuah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara santri, kiai, dan pemerintah. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi pembahasan tadi itu jadi hasil dari sejarah. Feodalisme itu hasil dari sejarah, bukan hanya pilihan pribadi kiai begitu. Betul sekali. Ini adalah struktur sosial yang mempunyai akar yang sangat panjang. Itulah kenapa ini sulit dirubah. Kayak gitu. Sulit untuk dihilangkan atau bagaimana gitu lah. Tapi ada dampak negatifnya atau tidak itu?
terkait itu tadi. Betul, memang ada dampak negatifnya dari semua itu. Kita ambil contoh yaitu data KPAI yang diambil pada tahun 2024, yaitu berapa ya, 556 santri itu mendapat kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Dan sekurang-kurangnya itu sekitar 17-nya itu santri putra. Nah, jadi laki-laki juga mendapat pelecehan seksual, perempuan lebih banyak. Kasus terbaru itu ya? Iya, itu tahun 2024. Tapi yang sekarang kita memang belum update tentang isu itu. Dulu itu diambil dari salah satu pondok pesantren yang berada di Magelang, di Magelang, di mana kepala pesantrennya itu melecehkan 4 santriwati dan kalau nggak salah sudah mendapatkan hukuman itu kurang lebih 15 tahun penjara. Jadi sistem feudalisme ini dengan kontrol sosial yang ketat dan memiliki sisi negatif itu akuntabilitas yang lemah, sehingga menciptakan space atau kemungkinan untuk pemanfaatan kejahatan untuk berbuat jahat lah, kira-kira seperti itu. Dan tentu saja santri yang paling yang paling rentan terhadap kejahatan ini tentu saja santri putri, karena di dalam itu kayak santri putri kan lebih gimana ya, lebih tidak berdaya untuk menghadapi itu karena ada feudalisme dan patriarki di situ. Jadi makin repot mereka. Tidak gampangnya itu santri putri nggak mempunyai akses yang sama seperti santri putra lah. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi ya berarti sistemnya itu memungkinkan penyalahgunaan begitu. Gimana? Iya, betul tepat sekali. Bukan hanya individu jahat ya, tapi ini tuh sebuah struktur yang tidak akuntabel. Nah, dan itu menjadi problemnya. Iya, seperti itu. Terus, tapi saya dengar ada yang bilang itu ada tradisional, bukan sebuah feudalisme. Itu gimana itu? Oh, jadi budaya ini disebutnya itu kayak ada tradisional gitu ya, bukan merupakan feudalisme atau penjajahan atau perbudakan gitu ya. Ya, memang ada dua perspektif mengenai perilaku ini. Ya, bagi orang-orang yang pro terhadap sistem yang sekarang dikatakan feudalisme, itu mengatakan ini memang adab tradisional. Iya, yaitu adab yang sebuah perilaku yang dibangun berdasarkan spiritualitas, berdasarkan untuk menjaga mobilitas sosial, dan adab itu adalah bentuk hormat, sebagai bentuk cinta santri terhadap kiainya. Nah, tapi untuk para kritikus, untuk orang-orang yang menolak budaya ini, mereka mengatakan bahwasanya bentuk ini adalah feudalisme yang nyata, atau benar-benar feudalisme ini nggak menyetujui rasa cinta lah atau apa, mereka nggak mengakui itu. Dan mereka mengatakan bahwa dan kita bisa lihat bahwasanya adab itu seringkali dijadikan alasan untuk membebaskan kekuasaan. Ya, yang terjadi itu kemarin seperti itu. Lah, menurut saya, opini saya ya, kedua-duanya itu memiliki kebenarannya masing-masing. Iya, ini sebuah spektrum, bukan binary. Iya. Nah, yang penting adalah apakah di dalam situ struktural itu atau wadah itu terdapat dialog, terdapat dialog atau enggak? Apakah santri bisa bertanya, ataukah apakah ada mekanisme perlindungan terhadap apapun yang terjadi kayak gitu loh, hal-hal yang tidak diinginkan. Secara sosiologi itu disebut habitus, yaitu santri internalisasi kepatuhan
sampai mereka itu beranggapan bahwasanya ini tuh adalah bagian dari itu sendiri, bagian dari diri mereka sendiri. Nah, mereka tidak sadar kalau itu adalah pembatasan terhadap akses untuk berpikir kritis, ya kan? Mereka nggak sadar untuk hal-hal seperti itu. Untuk berpikir kritis mereka nggak tahu kalau diperlakukan kayak contoh kayak diperlakukan ngapain ya kira-kira ya hal yang kamu ngapain gitu ya, itu nggak boleh ada penolakan. Berarti harus patuh begitu. Harus patuh buta. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan membunuh yang namanya cara berpikir kritis. Ini adalah sebuah kekerasan yang sangat simbolis, bukan kekerasan fisik. Tapi ini sangat-sangat powerful kayak gitu. Berarti jadi intinya itu santri itu dibingkai atau diwadahi oleh sistem tanpa sadar begitu. Betul sekali gitu. Jadi santri itu benar-benar dikurung tanpa sadar. Terus ada solusinya atau tidak terkait ya untuk memungkinkan hal-hal negatif ini nggak terjadi, kan? Iya, gitu maksudnya. Yang namanya pendidikan kan harus tetap dijalankan, tapi kan kalau ada hal-hal yang negatif itu memang harus dikurangi atau dibuang kayak gitu maksudnya kan. Ya tentu saja ada solusinya. Yang pertama tentu saja ada transparansi dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya sepihak pada kiainya saja, melainkan melibatkan santri, baik yang senior maupun yang junior. Itu kan juga mungkin kita bisa jadikan sebagai pelatihan untuk berorganisasi yang baik. Seperti itu. Yang kedua, mekanisme perlindungan anak yang jelas. Iya, jadi setiap anak yang mendapati pelecehan, bullying atau apapun itu, mereka tuh mempunyai perlindungan yang jelas, kayak gitu. Nah, dan yang ketiga yaitu pendidikan kritis untuk santri, sehingga apabila santri mendapatkan sesuatu yang yang jahat atau yang tidak diinginkan, mereka itu mampu untuk mengatakan dan menolak bahwasanya ini nggak benar. Terus yang keempat yaitu kesetaraan gender, itu akses yang sama terhadap santri putra maupun santri putri. Jadi kita mempunyai hal yang sama, gitu, kesetaraan gender. Sama-sama. Sebenarnya untuk pada hari ini sudah ada pondok pesantren yang yang memulai untuk mengajarkan hal yang saya ungkapkan tadi itu. Dan saya rasa momentum ini tuh perlu diperluas dan perlu didukung dengan dialog-dialog yang konstruktif, bukan malah defensif kayak gitu loh, bukan malah kita boikot dan sebagainya. Berarti jadi intinya dari pembahasan tadi yang sudah kita bahas, intinya feodalisme pendidikan Islam itu nyata ya, real ya berarti ya. Terus punya dampak yang serius terhadap terhadap sistem pendidikan gitu. Betul sekali ya. Tapi dari ada dampak yang serius, tapi memiliki ada jalan untuk reformasi begitu. Nah, memang harus ada langkah-langkah konstruktif. Kalau yang kemarin-kemarin kan memang boikot itu yang bahaya. Itu kan enggak. Berarti viral bukan karena medianya yang jelek ya? Iya. Tapi karena masyarakat di situ itu mulai peduli. Ya masyarakat, saya rasa mulai peduli dengan dengan lingkungannya, dengan sesuatu yang lebih luas lagi. Mereka mulai memperdulikan pendidikan, ya kan, bukan hanya pendidikan formal, pendidikan informal seperti pondok pesantren dan sebagainya. Dan mungkin suatu saat nanti akan lebih baik lagi. Mungkin masyarakat akan timbul kesadaran yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Ya berarti yang terpenting itu intinya adalah dialog yang mendorong adanya sebuah perbaikan, bukan boikot begitulah ya. Betul sekali. Betul sekali. Okay. Ya, mungkin cukup lah ya untuk pembahasan podcast pada kali ini. Terima kasih atas waktunya rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.